Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Kamis, tanggal 16 September tahun 2021 ini. Saya akan mengomentari kata Ruslan Buton hanya membunuh preman, bukan petani. Pada saat Ruslan Buton aktif tugas di militer dalam membunuh preman, mungkin alasan pembunuhan itu adalah apakah dia karena melakukan sesuatu lantas dibunuh seorang preman tersebut. Akhirnya sampai di pengadilan militer dan dia dihukum. Ruslan Buton menyatakan dia hanya membunuh preman, bukan petani. Pernyataan Ruslan Buton ini seakan preman saja dianggap tidak berguna, pantas untuk dibunuh. Dan pernyataan Ruslan Buton ini tidak benar, karena preman dan petani sama-sama manusia, harus dilindungi hukum, karena setiap orang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai perbuatannya dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari agama apapun dilarang membunuh orang, dan setiap orang itu sama kedudukannya di depan agama maupun di depan hukum tersebut. Ruslan Buton menghakimi sendiri membunuh preman. Kalau premannya melakukan kejahatan sesuai aturan hukum yang berlaku, seharusnya kalau ada seseorang preman melakukan kejahatan, Ruslan Buton ini sebenarnya cukup melaporkan ke polisi atau menangkapnya, kemudian menyerahkannya kepada polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan tidak boleh dihakimi sendiri dengan cara dibunuhnya, yang berakibat si preman itu akhirnya mati. Padahal kalau dia proses sesuai dengan hukum, paling berapa lama dihukum, dan nanti selesai menjalani hukuman, dia sudah bebas, dapat hidup sehari-hari lagi di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkara Ruslan Buton melakukan pembunuhan sama preman diproses sesuai hukum yang berlaku dalam perkara pembunuhan tersebut. Karena dalam ketentuan perkara pembunuhan biasa dianggap melanggar pasal 338 KUP, ancaman hukumannya ini 15 tahun. Sedangkan hukum rencana pembunuhan ancaman hukumannya hukuman mati, hukuman badan maksimal 20 tahun. Nah, itulah. Ruslan Buton ini masih syukur dihukum lewat putusan hakim. Bagaimana kalau Ruslan Buton dibunuh? Tidak diberikan kesempatan, tidak ada kesempatan hidup lagi. Tetapi karena Ruslan Buton dihukum sesuai putusan hakim, selesai menjalani hukumannya, dia akan keluar dan dapat menghirup kehidupan di tengah-tengah masyarakat kembali. Sedangkan preman tersebut sudah mati, tidak bisa lagi menikmati kehidupan. Maka kalau kita menyelesaikan suatu perkara kejahatan, jangan dihakimi sendiri, karena dia butuh kehidupan. Dan kalau ada melakukan kejahatan, apakah pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya, laporkan ke polisi. Nanti polisi menyidiknya, nanti dibawa kepada jaksa. Jaksa nanti meneruskan ke pengadilan. Di pengadilan nanti diadili, nanti hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Setelah selesai dia menjalani hukuman, dia masih bisa hidup, menikmati kehidupan lagi. Tidak seperti Ruslan Buton, main hakim sendiri dibunuh, dan tidak ada kesempatan hidup lagi dia. Nah, itulah saya bilang. Sehingga Ruslan Buton ini masih untung dia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana kalau dia dihukum dengan cara dibunuh lagi? Dia tidak ada kesempatan hidup lagi. Ya, itulah saya bilang, janganlah kita main hakim sendiri. Selesaikan setiap perbuatan kejahatan itu sesuai prosedur hukum yang berlaku. Harapan saya,
Siapa mengetahui seseorang melakukan kejahatan, jangan main hakim sendiri. Selesaikan lewat pengadilan dan nanti hakim menjatuhkan hukumannya. Itulah saya bilang, jadi kalau ada orang melakukan kejahatan, harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Yaitu prosesnya, kalau ada kejahatan, apakah dia pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya, lapor ke polisi. Setelah itu nanti lapor ke polisi, baru kasusnya nanti diteruskan kepada jaksa. Jaksa nanti meneruskan lagi pengadilan. Di pengadilan nanti akan disidangkan perkara tersebut dan memeriksa semua saksi-saksi yang terkait dalam perkara tersebut. Selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Di sini kan dia setelah selesai dia menjalani hukuman sesuai putusan hakim tersebut, dia akan keluar dari tahanan. Setelah dia keluar dari tahanan, masih bisa dia menghirup udara segar. Dan dia masih bisa hidup dalam melakukan kegiatan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Ya, harapan saya sekali lagi, setiap orang jangan main hakim sendiri kalau mengetahui ada seseorang melakukan kejahatan, tetapi selesaikan sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.